Oke, Shalom, kelas 10. Ya, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang kedua. Kita akan lanjut materi kita. Seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari, untuk seni budaya semester ini kita akan fokus ke karya seni rupa 2 dimensi. Ya, untuk bab semester ini kita akan belajar mengenai berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke. Nah, minggu lalu kita juga sudah bahas ya, apa itu seni rupa 2 dimensi. Ya, jadi Ibu ingin mengingatkan sekali lagi. Nah, seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki 2 sisi ya. Jadi, karya seni rupa 2 dimensi, karya seni rupa sendiri itu ada 2 ya, seperti yang kalian ketahui, ada karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi artinya karya seni yang punya 2 sisi. Kalau 3 dimensi berarti seperti namanya dia mempunyai 3 sisi, panjang, lebar, dan tinggi. Kalau karya seni 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar, ya begitu ya. Oke, nah kemarin juga kita sudah bahas ya ini ya, kalau kalian ingat jenis-jenis karya seni rupa ya ada 2 nih, ada seni rupa terapan dan seni rupa murni. Seni rupa terapan yang utamanya itu fungsi pakai. Ini contohnya poster. Ini kegunaannya untuk memberikan pengumuman ya, info pada orang-orang yang membacanya, yang melihatnya. Kalau seni rupa murni hanya sebagai fungsi hias, contohnya pajangan ya, seperti lukisan nih contohnya. Oke. Ini seni rupa terapan, ini lukisan seni rupa murni. Oke, nah kita masuk ke materi kita hari ini ya mengenai unsur dan objek dari karya seni rupa ya. Oke, unsur karya seni rupa itu apa saja? Yang pertama itu ada garis ya. Nah, di sini garis jadi dalam lukisan itu sendiri dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, entah kalian mau menggambar sebuah gambar atau melukis sebuah lukisan, nah garis biasanya menjadi unsur yang penting ya. Jadi ada beberapa misalnya pelukis atau seniman yang melukiskan hasil karyanya itu dengan jenis garis tertentu. Kalau kalian lihat nih, di sini ada sifat-sifat khusus. Ada garis yang pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, berombak, dan seterusnya. Nah, nanti kalian bisa lihat bagi contoh-contoh lukisannya. Nanti di belakang akan Ibu contohkan bagaimana kalian bisa melihat unsur garis ya dalam sebuah lukisan. Oke, yang berikutnya itu bidang dan bentuk. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun dan atau bentuk itu lebih menunjukkan kepada wujud benda yang memiliki volume. Ya, jadi ini contoh ya, bidang, ini wujudnya itu terlihat pipih, dan bentuk itu terlihat memiliki volume gitu. Oke, ini perbedaan bidang dan bentuknya. Oke. Nah, ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni 2 dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Nah, jadi ruang ini bagaimana sih ruang itu terlihat di karya seni ini sendiri. Nah, kalau misalnya contoh di samping, ruangannya ini terlihat nyata ya, terlihat ada dimensinya. Nah, kalau kalian lihat, dia seperti ada gambar ya, ibu-ibu, ini gambar figuratif ya, ibu-ibu yang sedang berbelanja begitu di supermarket. Ruangnya terlihat nyata ya, sini. Oke, tekstur. Nah, tekstur atau barik. Nah, unsur adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Nah, tekstur nih. Jadi dalam berkarya seni rupa, misalnya contohnya dalam menggambar, kalian perhatikan tekstur dari gambar itu sendiri ya. Contohnya di sini ada gambar ya, balok dan juga ada bola. Nah, kalau yang balok itu dia terlihat lebih teksturnya halus. Kalau bola ya terlihat ditambah ada tekstur kasarnya gitu. Jadi dalam menggambar kalian bisa menambah tekstur supaya gambarnya itu terlihat nyata ya, tergantung objek yang ingin kalian gambar atau model yang ingin kalian gambar. Oke, berikutnya warna. Nih, warna merupakan unsur yang paling menarik ya dalam sebuah karya seni. Nih, menurut teori warna Brewster, semua warna yang berasal dari 3 warna ya. Jadi, semua warna itu pada dasarnya itu berasal dari 3 warna ya. Ada namanya warna pokok atau primer. Itu merah, kuning, dan biru ya.
Gitu. Jadi unsur warna ini juga penting ya dalam hasil gambar kalian supaya menarik perhatian, memberikan kesan yang lebih indah gitu. Oke, berikutnya gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna atau value yang berbeda. Jadi dalam menggambar, saya menggambar ya dalam membuat karya seni rupa dua dimensi, unsur pencahayaan atau gelap terang ini diperhatikan. Jadi misalnya nih seperti gambar di sampingnya ada bagian-bagian yang ingin ditonjolkan yang jadi bagian-bagian yang lebih terang pencahayaannya. Misalnya kalau kalian menggambar misalnya objek sebuah buku di atas meja, biasanya nanti ada bayangannya. Nah, bagian bawah bayangannya itu diberikan warna sedikit gelap ya dibandingkan di bagian atasnya, karena bagian atas biasanya mendapat cahaya yang lebih banyak. Nah, tujuannya untuk apa? Balik lagi tujuannya itu untuk terlihat lebih indah dan terlihat seperti bentuk aslinya gitu. Oke, nah itu unsur-unsur ya, ada 6 unsur ya tadi ya. Ada 6 unsur, ada garis, bidang dan bentuk, ruang, tekstur, apalagi warna ya dan gelap terang. Oke, jadi itu unsur-unsur yang penting untuk diperhatikan dalam berkarya seni rupa. Oke, berikutnya medium, bahan, dan teknik ya. Oke, yang pertama medium dan bahan. Jadi kalau kalian membuat karya seni rupa dua dimensi, medium dan bahan ini penting ya untuk diperhatikan. Nah, bahan apa yang biasa dipakai ya? Misalnya kalau mau melukis, bahan dipakai itu cat air, cat minyak. Kalau menggambar pensil ya, krayon. Nah, seperti itu. Itu yang termasuk bahan. Material yang habis pakai untuk digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut gitu. Oke, yang berikutnya itu alat ya. Selain bahan, ada juga alat. Nah, kalau alat ini, contohnya ini misalnya, terus di bagian ini ada Ibu berikan contoh gambar alat dalam melukis ya. Ada kuas, ada paletnya juga, ya. Bisa ada penggaris, ada gunting. Nah, jadi alat-alat yang bisa membantu dalam berkarya seni rupa gitu. Ya, contohnya ini kayak gunting tuh kan ya, alat yang berguna untuk membantu untuk membentuk sebuah karya ya. Nah, kalau mewarnai, alat yang digunakan untuk mewarnai misalnya kuas ya, penggunaan kuas di saat kalian melukis begitu. Oke, berikutnya teknik. Nah, dalam membuat karya seni rupa, baik murni atau terapan, dibutuhkan keterampilan ya, teknik untuk menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang yang digarap, jadi bidang yang diambil gitu. Jadi misalnya nih, kalian mau melukis. Jadi kalian harus tahu teknik penggunaan alat untuk melukis. Misalnya bagaimana cara kalian menggunakan kuas sehingga sapuan hasil di lukisan itu terlihat indah. Bagaimana cara mencampur warna di palet. Nah, seperti itu. Misalnya itu ada contoh bagaimana batik ya, membatik gitu teknik ya, bagaimana cara menggunakan alat untuk membuat batik. Nah, misalnya berikutnya bagaimana cara untuk menggambar sehingga arsirannya itu terlihat bagus, terlihat halus ya, atau seni kriya itu atau seni anyam ya, bagaimana menggunakan anyaman ya, yang ada bahan anyaman yang ada untuk menghasilkan karya seni yang baik. Gitu. Jadi teknik itu bicara tentang keterampilan menggunakan alat dan bahan. Oke. Oke, ya. Jadi hari ini kita hanya belajar tentang itu. Kita belajar tentang unsur-unsur karya seni rupa ya, ada 6, ada garis, bentuk dan bidang, gelap terang, ruang, warna, ya, dan tekstur. Oke, tekstur satu lagi. Dan hari ini juga kita belajar tentang alat, bahan, dan teknik ya. Penting untuk kalian pilih alat dan bahan yang tepat untuk berkarya seni serta teknik yang digunakan sehingga hasil karya seni rupa yang dihasilkan itu terlihat bagus. Seperti itu. Oke, jadi sampai sini materi kita. Oke, jadi kalian akan mengerjakan formatif ya di sini. Nah, ini Ibu screenshot contoh formatifnya. Ada 3 karya lukisan. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan identifikasi unsur-unsur. Nah, tadi kita sudah belajar ya ada 6 unsur. Kalian identifikasi. Nah, tulis terus selanjutnya tulis hasil pengamatannya di tabel yang sudah disediakan. Oke, ada 3 karya lukisan, identifikasi 6 unsurnya, dan
tulis hasil pengamatannya di tabel yang sudah disediakan. Oke, kalian boleh ketik, tapi kalau misalnya tidak bisa kalian ketik, kalian boleh ya mengerjakannya di buku tulis, di garis ya tabelnya, tulis saja karya 1, karya 2 ya, tidak perlu harus menggambarnya juga. Dan kalian foto ya, kalau tidak bisa diketik di Word gitu. Nah, lalu lampirkan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Soalnya banyak di antara kalian yang nama di Google Classroom-nya itu tidak sesuai dengan nama absen. Jadi takutnya nanti Ibu tidak bisa ya menilai ini hasil pekerjaan siapa. Oke. Nah, sekali lagi ini akan menjadi nilai formatif 1 kalian dan pengumpulan kalian akan Ibu ambil nilai dan sebagai bukti kehadiran kalian hari ini karena kita tidak pertemuan Zoom. Oke. Nah, itu saja. Untuk pengumpulannya, Ibu tunggu sampai jam 10 malam ya. Jika kalau kalian ada kendala, tolong infokan, boleh ke wali kelas, boleh ke PIC, asalkan sampai infonya ke Ibu ya, supaya Ibu bisa berikan keterangan yang jelas ya di absen kalian begitu. Nah, oke, sampai di situ. Minggu depan kita akan lanjut sedikit materi saja. Ibu juga akan jelaskan bagaimana pengerjaan sumatif ya untuk minggu terakhir kita. Oke, di minggu sumatif. Oke, sampai di situ saja. Oke. Oh, Ibu lupa nih. Ini ya contoh cara pengerjaannya. Misalnya kalian punya lukisan ya, ini Ibu kasih contoh satu lukisan. Nah, cara kalian mengamati itu seperti ini. Saya garis. Oh, garis yang terlihat dari lukisan tersebut itu terlihat panjang, ya, serta ada yang terlihat lurus dan melengkung. Nah, bidangnya bagaimana? Oh, bentuk lukisannya itu figuratif. Bidang-bidangnya itu terlihat jelas ya, tetapi tidak mengikuti bentuk asli begitu. Dia bentukannya tidak asli. Lihat ya, tidak ada gambar yang seperti ini tidak ada dalam kehidupan nyata ya. Jadi bentuknya itu figuratif dan dia tuh tidak geometris ya, bukan hanya seperti geometris seperti kotak atau uh, misalnya balok atau kubus seperti itu. Jadi dia bentuk lukisannya itu figuratif dan dia non geometris, tidak mengikuti bentuk asli. Ruangnya bagaimana? Oh, ruang yang terbentuk itu terlihat nyata ya. Lihat di belakangnya masih terlihat ruangnya itu bisa terlihat seperti ada ruang dalam lukisan itu. Teksturnya, oh kalau menurut Ibu teksturnya itu terlihat halus begitu, tidak terlihat kasar. Warna, oh warna yang digunakan itu terlihat harmonis, penggunaan warnanya juga tidak terlalu menggunakan warna-warna yang terang ya. Gelap terang, oh di lukisan ini sedikit terlihat gelap karena latarnya itu sedikit berwarna gelap, jadi pencahayaannya itu terlihat sedikit kurang ya, gitu. Jadi kalian amati unsur-unsurnya, terus tulis hasil pengamatannya. Nah ini seperti contoh ini. Oke. Nah, Ibu ingetin sekali lagi, formatif satunya jangan lupa dikumpulkan, batasnya jam 10 malam. Ibu akan ambil nilai formatif ini, dan sekaligus sebagai bukti kehadiran kalian. Kalau tidak bisa dikumpulkan hari itu, atau ada kendala dan sebagainya macamnya, tolong diinfokan. Ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.